Tujuan akhir adalah teman-teman bisa membuat suatu sistem kendali, merancang, menerapkan sistem kendali dengan controller. Kenapa begitu? Kenapa? Karena di zaman sekarang, di zaman industri 4.0, semua sistem dibuat kendali tanpa adanya peran manusia. Di samping itu, sistem industri 4.0 biasanya menggunakan sistem berbasis internet. Apakah Anda masuk ke sistem yang berbasis internet? Tidak. Jadi ini masih industri bukan 4.0 tapi 3.0. Anda masuk kepada sistem otomasi. Setelah ini baru nantinya pada saat Anda lanjut ya, nanti Anda akan mudah-mudahan lulus dengan sempurna pada semester ini. Artinya tidak ada yang mengulang mata kuliah apapun, sehingga semester berikutnya Anda akan mengikuti mata kuliah mekatronik dan dilanjut kemudian setelah mekatronik tentang robotika. Nah, barulah pada saat di sistem robotika Anda akan diajarkan mengenai sistem kendali modern. Di situ Anda kemungkinan akan belajar tentang dasar industri 4.0. Saat ini kita step by step menuju ke arah sistem kendali yang mana dasar utamanya adalah elektrik dan tentunya pengetahuan dasar tentang matematis. Kenapa? Karena sebenarnya sistem kendali itu kita modelkan dengan model matematis. Itu makanya teman-teman mau tidak mau harus tahu tentang sistem matematis yang terapan, matematika terapan. Jadi Anda mudah-mudahan masih ingat, atau kalau tidak Anda akan mencoba merefresh kembali tentang apa itu persamaan linier, persamaan diferensial, persamaan integral. Nah, saya akan berikan sedikit pengetahuan nantinya pada saat perkuliahan untuk merefresh kembali apa yang sudah teman-teman lakukan sebenarnya pada semester-semester sebelumnya, tapi lebih kepada aplikasi. Kenapa kok kita perlu persamaan? Itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan ke-3 dan ke-4. Jadi, dasar utama dari sistem kendali adalah persamaan matematis. Setelah Anda memiliki persamaan matematis, Anda mengetahui karakteristik. Setelah Anda tahu karakteristik, disitulah Anda bakal tahu apa yang akan Anda kendalikan. Analogi simpelnya seperti ini. Kalau Anda ingin mengendalikan seseorang atau memerintahkan seseorang, Anda punya seorang adik, lalu kemudian Anda menyuruh adik Anda untuk mengikuti perintah Anda. Kalau adik Anda menuruti atau mengikuti perintah Anda, berarti Anda tidak perlu mengendalikannya. Kenapa? Karena dia sudah sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebenarnya kendali atau kontrol adalah sebenarnya bahasa gampangnya adalah upaya atau usaha untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan kita sehingga hasilnya sama dengan tujuan. Itu prinsip dasar kendali. Anda minta belikan mie ayam kepada adik Anda. Adik Anda nurut, selesai. Anda tidak perlu mengendalikan. Tapi kalau Anda tidak menurut dan Anda masih tetap ingin mendapatkan tujuan Anda, mendapatkan mie ayam, maka yang Anda lakukan adalah Anda harus berusaha membuat suatu cara sehingga adik Anda akan membelikan mie ayam. Untuk tahu seperti itu, Anda harus tahu benar adik Anda seperti apa. Itu namanya karakter. Sehingga Anda harus kenal seorang adik. Seperti apa adik Anda? Kalau adik Anda punya karakter yang misalkan senang sekali dengan mainan, lalu Anda akan memberikan reward atau hadiah mainan, maka mungkin adik Anda akan lebih mudah menuruti keinginan Anda. Misalkan, tolong berikan mie ayam.
Di pengkolan sana tuh. Si adik Anda bilang, wah masih ada kerjaan. Ya sudah, kalau misalkan mau belikan, saya kasih mainan mobil-mobilan. Saya punya mobil-mobilan yang sudah saya simpan dan ternyata adik Anda suka. Kalau mau, beliin dulu. Nah, kemungkinan besar adik Anda akan nurut. Artinya, Anda sudah bisa mengendalikan adik Anda. Kenapa Anda bisa mengendalikan? Karena Anda tahu karakternya. Kalau Anda tidak tahu karakternya, dan Anda kendalikan dengan suatu hal yang tidak merupakan kebutuhannya yang dikendalikan, maka Anda tidak akan bisa mengendalikannya. Contoh, Anda berikan mainan, mobil-mobilan. Kebetulan adik Anda punya mobil-mobilan tipe yang sama, dan dia nggak merasa butuh, maka dia tidak akan mau membelikan Anda mie ayam. Nah, seperti itu. Artinya pada saat Anda ingin mengendalikan sesuatu hal, atau seseorang, atau suatu alat, pastikan terlebih dahulu Anda tahu karakternya, kebutuhannya apa. Contoh, Anda ingin mengendalikan kipas angin. Kipas angin itu bisa bergerak atau bisa berputar. Kenapa? Karena ada arus listrik. Karenanya yang Anda kendalikan adalah menyalakan atau menghubungkan arus listrik. Kalau Anda tidak menghubungkan dengan arus listrik, sampai kapanpun, maka Anda tidak bisa menggerakkan kipas angin. Pada saat Anda sudah bisa memanfaatkan arus listrik, Anda bisa memainkan dengan menyalakan switch atau mematikan switch sehingga menghubungkan dan mematikan arus listrik. Itu namanya kendali. Kendali nanti akan dibagi menjadi beberapa sinyal. Ada satu, sinyal analog. Ada yang kedua, sinyal digital. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kelima. Kita akan mulai sistem digital. Sistem analog seperti apa? Sistem analog adalah sistem yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita, sekitar kita. Yaitu sesuatu yang real, yang berbasis waktu. Artinya, dengan waktu yang berbeda, nilainya akan berbeda. Dan itu yang sebenarnya kita pelajari pada pertemuan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat. Minggu kelima kita sudah masuk kepada sistem digital. Apa bedanya sistem analog dan digital? Akan dipaparkan pada pertemuan kelima. Dan keenam, ketujuh, kedelapan, kita akan fokus kepada sistem digital. Kenapa sistem digital? Karena pengendali atau controller atau prosesor atau komputer yang ada di dunia 80% sistemnya digital. Apa itu sistem digital? Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, apapun yang Anda lakukan sampai saat ini termasuk bahwa kita melakukan meeting dengan laptop berbasis digital. Lalu kemudian Anda menggunakan internet berbasis digital. Rata-rata sistem yang ada di dunia 80% digital. Kenapa? Karena itu adalah cara pemikiran paling dasar dari manusia, digital. Selanjutnya, pada saat UTS, kita akan mengadakan UTS pada pertemuan ke-9. UTS teori. Teori itu akan membahas tentang apa yang sudah kita pelajari sejak pertemuan kedua. Jadi kalau kita ada pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua pembahasan akan masuk di dalam UTS. Jadi soalnya akan berhubungan dengan materi selama sekitar 7 subbab. Nah, selanjutnya setelah UTS kita akan membahas teori dan aplikasi mengenai sistem kendali digital. Kita akan bahas tentang pengkondisian sinyal. Lalu kemudian akan membahas tentang apa itu controller. Controller yang ada di industri seperti apa. Kita misalkan menggunakan PLC. Lalu kemudian kita juga akan bahas mengenai controller
general atau controller yang umum dipakai oleh masyarakat dan di dunia. Kita menggunakan microcontroller dan kita ambil contohnya menggunakan Arduino. Jadi teman-teman, pada akhir pertemuan kita satu semester ini, Anda akan diminta membuat project. Projectnya berbasis sistem kendali otomatis menggunakan controller Arduino. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga Anda akan bisa menerapkan kenapa sih perlu controller, sehingga sesuatu hal yang kita inginkan itu bisa berjalan otomatis tanpa kita gerakkan atau kita mainkan. Dia sudah sesuai dengan keinginan kita. Karenanya teman-teman nanti belajar mengenai sensor dan aktuator pada pertemuan ke-7. Yaitu minggu ke-7 ya. Nah, Anda akan menerapkan, Anda menggunakan suatu sistem dengan sensor apa, lalu dengan penggerak apa, sehingga Anda bisa membuat suatu sistem kendali yang diterapkan dengan controller berbasis microcontroller Arduino. Tentunya saya juga akan memberikan pengetahuan kepada Anda bagaimana memprogram sistem tersebut. Anda akan belajar bahasa pemrograman yaitu bahasa C ya. Kenapa saya berikan ini? Karena di dalam dunia digital, kalau Anda nanti suatu saat ingin menjadi seorang programmer, Anda ingin menjadi seorang hacker atau apapun, Anda memerlukan keterampilan pemrograman. Dan biasanya bahasa dasar atau bahasa wajib yang perlu Anda ketahui adalah bahasa C. Itulah makanya di sini Anda akan diajarkan dasar mengenai pemrograman dengan bahasa C. Apakah Anda menjadi pakar di pemrograman? Tentu tidak. Tapi ini merupakan dasar. Seandainya Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda, maka dipersilakan dengan media informasi yang terbuka saat ini Anda bisa belajar lebih jauh. Misalkan belajar bahasa pemrograman yang lagi hits mungkin sekarang dengan bahasa Python. Python sendiri juga merupakan bahasa pemrograman yang dasarnya mirip dengan C, hanya nanti ada beberapa fitur-fitur atau fungsi yang mungkin dipermudah. Sehingga kalau Anda bisa bahasa C, insya Allah bahasa pemrograman yang ada apapun itu akan lebih mudah bagi Anda mempelajarinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk project Anda diharapkan untuk berkelompok. Nantinya saya akan meminta dari ketua kelas membentuk kelompok yang berisi 2-3 orang. Nah, jadi kalau ternyata ganjil, contoh misalkan kalau misalkan 24, maka tentunya pas 3-3-3-3. Tapi kalau 25 seperti kelas ini, maka mungkin Anda tapi ada yang hanya 2 orang dalam satu grup. Lalu bagaimana nanti project Anda? Project Anda saat ini menggunakan simulator. Sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan ongkos apapun kecuali ongkos atau biaya koneksi internet tentunya. Simulator Anda bisa dapatkan dari internet, baik itu yang online ataukah yang non-online. Artinya Anda mendownload software. Ada 2 software yang saya perkenankan untuk teman-teman gunakan nantinya, yaitu satu Tinkercad yang nanti saya ajarkan, yang kedua adalah Proteus. Untuk yang Tinkercad saya masukkan ke dalam mata kuliah yang mana nanti kita akan belajar. Untuk yang Proteus saya persilakan Anda untuk mengembangkan sendiri karena tutorialnya juga ada. Hanya memang Proteus itu setahu saya softwarenya dia bukan open source. Nah, tapi saya izinkan jika teman-teman nantinya menggunakannya. Nah, kira-kira seperti apa poin yang akan saya berikan terhadap perkuliahan ini?
Anda dinyatakan lulus apabila satu, mengikuti perkuliahan dengan menyelesaikan tugas. Kenapa? Tugas itu memiliki bobot 30%. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan tugas, maka akan ada nilai kurang dari 30%-nya. Nah, jadi selain Anda nanti absen, jangan lupa absen ya, karena absen berhubungan dengan akademik Anda, administrasi akademik, tapi bagi saya yang paling penting Anda juga mengumpulkan tugas. Selanjutnya, UTS. UTS akan dilaksanakan sekali. Nah, tetapi, nah ini ada tetapi, UTS yang saya berikan itu bukan UTS murni, tetapi merupakan gabungan UTS dan kuis. Nah, seperti itu. Jadi, saya akan mengambil kuis terbaik dari Anda. Jadi, dalam perkuliahan nanti, Anda akan diberikan kesempatan maksimal ya, maksimal 5 atau 6 kali kuis maksimal. Tapi saya hanya akan mengambil 2 kuis terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari 2 kuis terbaik tadi, saya akan rata-ratakan, lalu saya tambahkan dengan nilai UTS Anda, lalu saya bagi 2. Kenapa demikian? Karena sejarah membuktikan ya, statistik membuktikan bahwa saya pernah mengajar tidak memberikan kuis, hanya UTS. Dan ternyata mahasiswa biasanya memiliki habit yang ketebak, artinya mudah ditebak. Mereka akan menyiapkan UTS pada hari H, menjelang hari H. H-1 mereka akan buka materinya. Dan pada hari H kebingungan untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Dan itu yang sering terjadi. Sehingga nilai UTS-nya biasanya kurang memuaskan. Nah, nilai tersebut akan bisa dikompensasi jika Anda juga memiliki nilai kuis. Sehingga kalau Anda UTS-nya katakan Anda tidak belajar, Anda masih punya kesempatan untuk mengikuti kuis. Bagaimana syarat kuis? Syarat kuis adalah ditentukan oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas akan membuat kesepakatan bersama dengan teman-teman Anda kapan akan mengambil kuis. Kuis bisa dilakukan pada pertemuan secepatnya adalah pertemuan minggu keempat. Jadi kalau Anda sudah pertemuan minggu keempat, minggu kelima Anda boleh meminta kuis. Jadi kuis tidak dadakan. Kenapa? Karena saya ingin Anda juga belajar. Jadi percuma melakukan kuis kalau tahu-tahu mendadak dan Anda tidak belajar. Dan Anda kemudian akan merasa bahwa wah masih ada kuis yang satunya. Boleh. Nah, tetapi yang saya lakukan ini adalah Anda sepakat dulu. Satu kelas sepakat kapan? Anda diberikan kesempatan maksimal 6 kali. Jadi kalau Anda mengambil kuis 2 kali saja, kelas menyatakan 2 kali saja Pak cukup, tidak masalah. Saya akan mengambil 2 nilai terbaik dan saya rata-ratakan, lalu kemudian saya akan tambahkan dengan UTS, baru dibagi 2. Nah, sehingga kalau Anda memiliki UTS yang jeblok, Anda memiliki kuis nilainya bagus, maka nilai UTS Anda akan lebih baik. Nah, sementara pada saat 2 kuis yang Anda sudah ambil ternyata belum memuaskan, maka Anda masih boleh memiliki kesempatan meminta kuis lagi. Kapan selambatnya kuis bisa diambil? Kalau tadi secepatnya kuis adalah setelah pertemuan keempat, yaitu pertemuan kelima Anda boleh kuis. Artinya minggu kelima, maaf bukan pertemuan kelima ya, tapi minggu kelima. Kenapa? Karena kuis hanya dilakukan sebentar saja,
yaitu kurang dari 40 menit. Artinya setengah jam cukup. Nah, sehingga Anda bisa menggunakan waktu kapan saja. Contoh, Pak, gimana kalau hari Sabtu? Boleh. Pak, gimana kalau Jumat tapi malam? Boleh. Karena hanya 30 menit. Saya tinggal berikan soalnya dan saya share kepada Anda menggunakan media online yang kemudian akan diberikan waktu. Nah, biasanya saya akan menggunakan Google Classroom untuk media tersebut, diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang saya ambil adalah 2 kuis terbaik. Jadi pada pertemuan keempat, tergantung dari kesepakatan Anda, apakah minggu kelima Anda ingin melaksanakan kuis, dan kalau Anda ingin melaksanakan kuis, kapan waktunya. Kalau enggak masalah. Tapi pastikan pada pertemuan ke 16 maksimal, Anda sudah memiliki 2 nilai kuis. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat minggu ke-16 Anda harus memiliki 2 kuis minimal. Lebih dari 2 kuis nggak ada masalah, karena saya akan mengambil 2 nilai kuis. Kalau Anda cuma punya 1 bagaimana? Ya saya akan bagi 2. Jadi makanya pastikan pada minggu ke-16 Anda sudah memiliki nilai 2 kuis. Apakah kuis ini selalu harus diikuti? Tidak harus, tapi nilainya akan tetap saya masukkan. Jadi contoh, wah saya kayaknya nggak mau ikut kuis. Teman-teman Anda ikut kuis dan Anda tidak ikut kuis, ya nggak apa-apa. Tapi tetap saya akan membuat rumus penilaian UTS ditambah nilai kuis. Artinya nilai kuisnya 0. Siapa tahu Anda mempunyai nilai UTS yang bagus, contoh 100, dan Anda tidak ikut kuis, maka UTS per 2. Jadi nilai Anda 50. Tidak ada masalah, kenapa? Karena masih ada 30% nilai tugas dan 40% nilai UAS. Nah, nilai UAS berbasis apa? Berbasis project. Seperti yang tadi saya tentukan di awal, bahwa pada setelah UTS, ketua kelas akan diminta membuat grup maksimal 3 orang, minimal 2 orang yang akan membuat project. Projectnya seperti apa? Nanti saya akan share contoh project yang kemudian teman-teman bisa dapat inspirasinya, yang nantinya setelah UTS, yaitu pertemuan pada minggu ke-10, Anda sudah memiliki grup atau kelompok untuk mengembangkan ide penerapan dari sistem kendali otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan mengambil UAS Anda dari project, sehingga nanti pada minggu UAS saya akan meminta pada sebelum minggu UAS ya, berarti pertemuan ke-17, saya akan meminta teman-teman untuk mendemokan projectnya via online. Jadi satu grup misalkan 2 orang atau 3 orang, kita akan melakukan seperti ini dengan Google Meet. Lalu Anda cerita, ini project saya, lalu kemudian ini Pak bisa berfungsi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, maka selesai. Pada saat UAS, Anda akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai project Anda. Jadi misalkan sesuatu hal yang mungkin tentunya karena Anda yang melakukan atau grup Anda yang melakukan, pertanyaan contoh misalkan apa tema dari project Anda, sesuatu yang lebih simpel. Jadi UAS Anda mungkin tidak terlalu banyak teorinya, lebih kepada praktek. Tetapi UTS dan kuis Anda tentunya ke teori. Itu makanya kenapa kalau Anda sudah mempunyai nilai yang baik teori, yaitu UTS dan kuis, UAS Anda itu tidak berhubungan dengan teori tapi lebih ke praktek Anda. Contoh, ada pertanyaan, sebutkan berapa jumlah
sensor yang Anda miliki, lalu kemudian bagaimana prinsip kerjanya, lebih kepada penjelasan mengenai proyek Anda. Sehingga UAS cenderung tidak rumit, dengan syarat Anda mengerjakan sendiri proyeknya. Kalau Anda tidak mengerjakan proyeknya, ya pasti tidak akan bisa menjawabnya. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan sendiri, soal UAS yang nanti diberikan tidak akan susah. Nah, bagaimana lalu kemudian saya memberikan penilaian UAS dan sebagainya adalah pada saat minggu ke-17, di mana saya meminta setiap grup untuk mendemokan proyeknya, dan di situ ada sesi tanya jawab. Satu grup diberikan waktu sekitar maksimal 30 menit. Dari situ, satu grup akan ketahuan siapa yang lebih tahu banyak tentang proyeknya dan siapa yang tidak. Karena biasanya berdasarkan pengalaman, grup itu biasanya terbagi-bagi tugasnya. Satu, ada tim teknis. Yang kedua, tim yang berhubungan dengan pelaporan. Yang ketiga biasanya tim spiritual. Nah, saya tidak mengharapkan tim spiritual ini khusus ya. Jadi kalau Anda ingin berdoa untuk kesuksesan, ya berdoa bersama, tapi tidak satu orang dibebankan menjadi tim yang digunakan untuk mendoakan. Jadi saya yakin grup kita pasti bisa. Saya berdoa setiap hari. Jadi saya tidak harapkan ada seseorang yang bertugas seperti itu saja, tapi mengerjakan semua dan berdoa semua. Nah, karenanya di sesi tanya jawab tersebut akan terlihat siapa yang mungkin lebih tahu dan nilainya akan berbeda. Itu makanya meskipun ada nilai pokok itu adalah nilai grup, saya menambahkan nilai pemahaman yang diberikan perseorangan, sehingga satu grup bisa saja nilainya berbeda-beda. Nah, dengan sistem proyek ini, UAS Anda seharusnya tidak ada yang rendah. Nilai UAS terendah kalau Anda mengerjakan proyek adalah C, karena ada produknya. Kalau UTS nilai terendah, ya ada yang di bawah C tentunya, ada yang D, ada yang E. Sehingga kalau Anda mengerjakan UTS, UAS, dan tugas, mudah-mudahan seharusnya Anda tidak akan ikut remedial. Tapi saya tetap membuka remedial. Artinya kalau misalkan ada yang nilai di bawah C ternyata, yang kebetulan setelah saya mengajar sistem kontrol ini, sampai saat ini sih belum ada. Mudah-mudahan Anda juga tidak ingin membuat rekor baru. Jadi Anda wajib untuk mengerjakan tugas, UTS, dan UAS. Yang pasti. Karena dengan mengerjakan tugas, UTS, dan UAS, seharusnya nilai terendah yang dapat Anda peroleh adalah nilai C. Tapi kalau ada satu yang tidak Anda kerjakan, tugas tidak mengerjakan, atau UTS tidak ikut, atau kuis tidak ikut, atau UAS tidak mengerjakan proyeknya, maka sudah pasti ada nilai di bawah C. Nah, sehingga kalau 3 tadi Anda ikuti, seharusnya tidak ada yang di bawah C. Tapi ada kemungkinan Anda nilainya A. Apabila tugas Anda cukup bagus, kedua UTS Anda ikut semua, dan kuis maupun UTS-nya nilainya bagus atau cukup saja memadai. Nah, UAS Anda kerjakan karena nilai UAS yang paling besar, 40%. Sehingga kalau nilai UTS Anda cukup, nilai tugas Anda bagus, dan UAS Anda bagus, maka sudah boleh dikatakan Anda akan mendapat nilai di atas B. Karenanya saya harapkan Anda mengikuti 3 hal tadi. Tugas yang saya berikan pada mingguan selalu ada dan dikumpulkan. Lalu kemudian jangan lupa absen.
UTS Anda ikut, kalau Anda berhalangan, contoh misalkan Anda sakit, tidak ada masalah dengan syarat Anda menyertakan bukti, ya. Jadi silakan, kalaupun Anda tidak sakit tapi ada halangan yang sangat tidak bisa dihindari, maka Anda berikan bukti. Contoh misalkan, mohon maaf, misalkan orang tua Anda sakit dan Anda mengantarkan mereka. Pastikan Anda punya bukti di rumah sakit mana, tanggal berapa. Nah, jadi saya berikan kesempatan itu. Tapi kalau misalkan alasan yang tidak tepat, tentunya saya tidak akan memberikan approval. Ya, jadi Anda diperbolehkan izin dengan syarat alasannya memang urgent. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Anda sudah mengikuti kuis maupun UTS dan ternyata, mohon maaf, kuis Anda, teman-teman Anda bagus dan hanya nilai Anda yang jelek pada saat kuis, Anda boleh meminta kuis lagi. Kenapa? Karena seperti saya bilang, kuis itu memiliki jatah 5-6 kali. Sehingga contoh misalkan dalam satu kelas 2 kuis nilainya cukup bagus. Setiap nanti kuis maupun UTS nilainya saya akan berikan kepada Anda. Artinya Anda bakal tahu ya, dan Anda bisa menanyakan kenapa kok saya nilainya salah di soal ini, dan Anda bisa menanyakan itu. Sehingga pada saat teman-teman Anda nilainya baik dan Anda merasa kurang, Anda ingin melakukan kuis kembali, saya akan berikan. Nah, jadi jatah kelas adalah 6. Tapi jangan tidak terkoordinir ya. Jadi jangan satu orang, saya pengen kuis besok Pak, satu orang kuisnya besok jam sekian, satu orang lagi minggu depan dan sebagainya. Tidak, tapi harus dikoordinir. Tapi jatahnya adalah 6. Jadi contoh 2 kali kuis hanya satu orang yang tidak puas. Karena tidak ada temannya, maka dia boleh untuk meminta walaupun sendirian. Tapi kalau yang tidak puas ternyata ada 10 orang dan ingin melakukan kuis kembali, maka 10 orang ini harus dikoordinir. Jadi jangan satu orang kapan, satu orangnya kapan. Nah, jadi setiap jatah kuis itu harus dikoordinasi, bukan sendiri-sendiri. Tapi pada saat ada yang tidak bisa ikut kuis karena berhalangan, tidak ada masalah. Karena Anda memiliki jatah atau kelas memiliki jatah maksimal 5-6 kali. Kurang lebih seperti itu aturannya. Nah, kuis dan UTS itu tertulis ya. Yang nanti teman-teman lakukan adalah saya akan memberikan tayangan soal pada website yang linknya saya akan berikan pada waktu yang sudah kita tentukan. Kecuali UTS ya, UTS sudah pasti ditentukan. Kuis akan kita lakukan sesuai dengan kesepakatan. Tertulis, Anda menjawab, Anda foto, dan Anda submit. Nah, pastikan satu lagi, pada saat disubmit, jangan terlambat. Karena pada saat Anda terlambat mensubmit, saya anggap Anda tidak mengikuti kuis atau UTS. Ya. Jadi kalau Anda di situ ada tulisan 30 menit, pastikan 3 menit sebelum 30 menit, yaitu menit ke-27, Anda sudah mengirim. Kenapa? Karena untuk menghindari contoh lemot. Kalau sudah 1 menit nggak terkirim, berarti koneksi jaringan Anda bermasalah. Sehingga Anda masih punya waktu 2 menit untuk merubah koneksi. Contoh, dari handphone Anda ternyata pulsanya nggak ada. Mungkin Anda bisa meminjam punya adik Anda atau keluarga Anda atau tetangga Anda dalam waktu 2 menit. Nah, biasanya itu yang terjadi, maka saya harapkan pada menit ke-26 atau menit ke-27 Anda sudah submit. Jadi kalau sudah diberikan waktu 30 menit, 4 menit atau selambatnya 3 menit sebelumnya Anda harus kirim.
Karena sering kejadian ya. Lemot, wah ternyata lupa ngisi pulsa. Baru mau ngisi pulsa, padahal dia mengirimnya pada menit ke-28. Jadi sudah telat pasti. Nah, jadi pastikan waktu. Kalau Anda tidak puas, nggak usah khawatir. Anda masih punya kesempatan. Kan seperti tadi saya bilang, Anda punya kesempatan 5-6 kali quiz. Jadi kalau Anda merasa, waduh kok saya cuma baru bisa jawab 2, nggak apa-apa. Berikutnya nanti Anda minta quiz kembali. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian project. UAS Anda berbasis project. Anda akan diminta pada minggu ke-17 grup Anda untuk mendemokan. Mendemokan itu Anda diminta untuk melakukan sedikit informasi, memberikan informasi dengan slide ya. Slide itu cuman 5 menit waktunya. Jadi Anda boleh membeberkan atau mendisplaykan slide cuman 3 slide atau 5 slide boleh, karena waktunya hanya 5 menit. Tentang project Anda itu apa? Grup Anda siapa saja? Cara kerjanya, bukan cara kerjanya, komponennya apa saja? Lalu kemudian Anda mendemokan project Anda. Nah, jadi kira-kira 8-10 menit itu adalah mendemokan. Sebelum Anda mendemokan, Anda tentu saja perkenalan, lalu kemudian judul Anda apa, lalu komponen yang Anda gunakan seperti apa, cara kerjanya nanti seperti apa. Lalu Anda langsung demokan dengan software. Nah, setelah itu, setelah 10 menit, sisanya ada maksimal 20 menit. Itu adalah sesi tanya jawab. Saya akan bertanya tentang seputar proyek Anda. Contoh, sensornya apa saja sih? Bagaimana prinsip kerja sensornya? Lalu kemudian programnya seperti apa? Kenapa kok Anda membuat programnya seperti begini? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, bagi yang bisa menjawab dan jawabannya memang sesuai, maka dia akan dapat poin lebih dari nilai pokok. Nilai pokok itu apa? Nilai yang diterima sama satu grup. Jadi contoh misalkan tingkat kesulitan dari proyek. Lalu kedua, tingkat kesulitan dari pemrograman. Lalu kemudian ide Anda seperti apa. Nah, itu adalah elemen-elemen penilaian nilai pokok dari proyek Anda. Lalu ada nilai tambahan. Nilai tambahan itu adalah berhubungan dengan kemampuan Anda untuk memahami proyek Anda. Nah, totalnya adalah merupakan nilai UAS perseorangan. Sehingga kalau misalkan Anda nggak bisa jawab semua, maka Anda punya nilai pokok. Nilai pokok paling rendah adalah C, paling rendah. Bukan berarti Anda pasti nilainya C kalau tidak bisa jawab, karena tergantung seperti tadi saya bilang, proyek Anda tuh tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah bagaimana Anda menemukan idenya. Idenya itu aplikatif enggak? Nah, ataukah idenya mengada-ngada? Nah, contoh misalkan Anda ingin membuat tandon air otomatis. Nah, tandon air otomatis buat apa pakai controller? Karena Anda sudah bisa menggunakan pelampung. Jadi itu masuk mengada-ngada atau memaksakan. Karena tidak cocok. Sebuah controller dengan harga mungkin sekitar 100 ribuan dan komponennya itu akan lebih mahal dibanding Anda beli rudder atau pelampung yang Anda taruh di toren atau tempat penampungan air, tandon air. Sehingga menurut saya itu nggak tepat. Nah, makanya kenapa pada saat Anda nanti grup Anda membuat proyeknya, maka diharapkan sesuai dengan pemanfaatannya atau tepat guna. Nah, kurang lebih seperti itu. Tugas pada saat project pada saat setelah UTS, Anda akan diminta membuat tugas, membuat proposal. Proposal project itu apa? Proposal project itu berisi tentang seperti apa prinsip dari project Anda. Hanya maksimal 6 halaman. Maksimal. Kurang dari 6 halaman boleh. Lebih dari 6 halaman tidak boleh. Jadi Anda 3 halaman saja boleh.
tapi yang berisi tentang kenapa kok Anda memilih, latar belakangnya apa, lalu cara kerjanya bagaimana, blok diagram dan ilustrasinya bagaimana. Itu yang Anda berikan setelah UTS. Jadi Anda punya kesempatan dari minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-13 untuk membuat proposal. Jadi ada 3 minggu ya untuk membuat 3 sampai 6 halaman proposal grup. Setelah selesai project, Anda selesai UAS, Anda diminta membuat laporan berupa video tentang project Anda dengan durasi maksimal 3 menit. Nah, menggunakan bahasa Inggris. Karena ini video, maka Anda silakan untuk membuat editing dan sebagainya. Baca pun tidak ada masalah. Yang penting durasinya tidak boleh lebih dari 3 menit. Lalu kemudian size-nya harus kurang dari 20 mega. Dan satu lagi, jika Anda menggunakan ilustrasi musik, jangan gunakan ilustrasi musik yang memiliki royalti atau berbayar. Nah, kurang lebih itu syaratnya. Jadi setelah UAS, Anda diberikan waktu, jadi kalau minggu ke-17 Anda mendemokan project, lalu minggu ke-18 UAS, minggu ke-19 Anda mengirimkan video. Satu grup satu ya tentunya. Nah, setelah video Anda saya terima, maka saya akan bisa memberikan penilaian total dari nilai Anda selama 1 semester. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kita butuhkan adalah, kenapa saya mengarahkan Anda seperti itu? Karena satu, kemampuan dasar Anda adalah, kenapa mata kuliah ini ada? Karena di dalam industri itu ada mesin. Mesin itu sekarang di industri, terutama industri yang besar, tidak ada yang berjalan secara manual, tapi semuanya otomatis. Karenanya Anda juga harus memiliki pengetahuan itu. Salah satu job Anda misalkan menjadi supervisor nanti misalkan, atau menjadi manufacturer engineer untuk merancang suatu alat atau lini produksi, maka Anda memerlukan pengetahuan tentang bagaimana komponen apa saja yang diperlukan agar sistem ini bisa bekerja, terutama secara otomatis. Itulah makanya materi sistem kontrol dan instrumentasi ini diperlukan bagi seorang manufacturer engineer. Nah, dari mata kuliah ini saya harapkan Anda atau teman-teman memiliki pengetahuan, satu secara teoritis, yang kedua secara praktis. Nah, yang ketiga tentunya Anda, karena nanti Anda melakukan presentasi, ya Anda punya kemampuan untuk menyajikan pengetahuan Anda di bidang yang Anda kuasai, yaitu bidang kendali yang merupakan bagian dari program studi manufaktur. Yang berikutnya, saya ingin mendorong Anda untuk pede atau memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris yang saya minta adalah bukan bahasa Inggris baku. Bahasa Inggris yang penting Anda bisa mengkomunikasikan. Saya mengerti, Anda mengerti, cukup. Karena di dalam dunia pekerjaan, Inggris baku itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena Anda seorang engineer. Anda bukan seorang penulis novel. Kalau Anda penulis novel atau seorang peneliti yang harus membuat buku, maka Inggris baku sangat penting. Tapi tujuan Anda adalah Anda bisa bekerja dan Anda tahu tentang prinsip kerja dari suatu sistem yang bisa dikendalikan dengan otomatis. Karenanya cukup Inggris yang bisa dimengerti. Jadi saya tidak akan menilai grammar Anda, tapi saya hanya menilai Anda menggunakan bahasa Inggris atau tidak. Jadi pada saat Anda menggunakan bahasa Inggris, contoh misalkan, I want to eat rice with rice, tapi Anda mungkin lupa rice itu bahasa Inggrisnya apa ya. Anda bilangnya nasi, I want to eat nasi. Nah, nasi adalah bahasa Indonesia. Nah,
ada bahasa Indonesia pada saat Anda bercerita, disitulah poin yang mengurangi presentasi Anda. Nah, jadi pastikan kalaupun Anda memiliki kesulitan, gunakan bahasa Inggris. Kalau tidak tahu, gunakan alternatif. Nggak tahu rice, I want to eat something, the color is white, and usually from in the, misalkan in the plate, I eat it with egg or chicken. Jadi orang bisa menangkap persepsinya meskipun Anda tidak bisa mengetahui nama langsungnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Supaya Anda memiliki kepercayaan diri dan itu akan membentuk karakter atau attitude Anda. Suatu saat Anda akan lulus dan Anda tidak akan takut berkompetisi meskipun lawan Anda dari negara lain atau level Anda bersaing di dunia internasional. Itulah kenapa saya akan mendorong Anda ke arah tersebut. Nah, ini adalah referensi yang mungkin bisa Anda baca kalau Anda punya waktu. Kalau Anda tidak punya waktu, tidak ada masalah. Yang penting ikuti saja materi yang saya berikan. Sehingga kalau Anda punya masalah, Anda bisa mencoba melakukan penelusuran dari referensi, dan jika Anda tidak paham, silakan Anda bisa mengambil referensi ini. Dan di samping itu, di zaman teknologi atau era internet ini, Anda tinggal Google dengan kata kunci yang tidak Anda mengerti, Anda akan bisa mendapatkan jawabannya. Kurang lebih seperti itu. 1 jam kurang lebih saya memberikan paparan mengenai pendahuluan sistem kontrol dan instrumentasi. Kira-kira ada yang belum Anda mengerti atau kira-kira belum Anda pahami,